Hai Geeks, udah lama banget ya sejak terakhir kali ngebahas lore seputar mitologi Yunani. Ada yang kangen gak sih? Kayaknya hampir seluruh cerita udah di cover deh sama channel ini. Tapi setelah aku baca-baca lagi, ternyata masih banyak yang belum aku bahas loh. Mungkin kedepannya aku bakal mulai rajin bahas mitologi dari seluruh dunia lagi, terutama mitologi Yunani. Kali ini kayaknya bakalan asik sih kalau ngerangkum hukuman-hukuman kejam di sepanjang timeline mitologi Yunani yang kebanyakan datangnya dari pasangan yang paling dihormatin di keseluruhan universe ini. Yap, siapa lagi kalau bukan sang raja dan sang ratu, penguasa Olympus, Hera dan Zeus. Drama di mitologi ini nggak lengkap kalau tanpa perselingkuhan Zeus, kecemburuan Hera yang berujung sama hukuman-hukuman sadis yang sebenarnya gak adil banget terhadap korban. Well, meskipun gak semua hukuman datangnya dari mereka sih, dari dewa-dewi lain juga banyak. Karena seperti yang kita tahu, dari kesimpulan yang bisa kita tarik setelah menelusuri dengan detail cerita-cerita ini adalah ternyata para dewa di Greek Pantheon itu sangat cinta diri sendiri. Dan hobi menghukum apapun yang tidak sesuai dengan prinsip dan jalan mereka. Jadi gitu. By the way, mungkin beberapa dari kalian udah familiar ya sama hukuman-hukuman ini. Karena beberapa cerita udah pernah aku cover di video yang dulu. Anggap aja kita lagi nostalgia. Dan buat yang belum pernah denger sama sekali cerita tentang mitologi Yunani, semoga abis ini kalian jadi lebih tertarik ya. Ayo kita bahas. Prometheus, hukuman dimakan burung elang. Prometheus, dia ini dewa yang paling pintar dan paling visioner dalam mitologi Yunani. Kalau selama ini kalian ngiranya Zeus yang nyiptain manusia, kalian salah banget gigs. Karena Prometheus lah dewa yang menciptakan manusia, dan dia sangat berpihak ke manusia daripada para dewa lainnya. Dan karena dia berpihak, dia tuh pengen ngasih segala hal yang baik ke para manusia. Jadi, dia ngambil api surgawi yang ada di Mount Olympus alias tempat tinggalnya para dewa-dewi Yunani. Manusia tadinya tuh tidak punya unsur api. Yang punya api ya para dewa, api surgawi. Kemudian api ini diambil sama Prometheus dan dikasihkan ke manusia. Karena menurut Prometheus, api adalah aspek yang penting bagi kehidupan. Jadi kita semua tuh dapat berkat api, itu ceritanya dari Prometheus. Kita jadi bisa masak, ngangetin tubuh, pokoknya dapat banyak hal positif. Tapi api juga jadi kehancuran bagi manusia karena sifatnya yang destruktif. Nah, sementara manusia mendapatkan api ini dari Prometheus di Mount Olympus, Zeus, raja para dewa, itu nggak senang sama sikap Prometheus yang seenaknya ngambil sesuatu di kediaman para dewa dan dikasihin ke manusia gitu aja. Karena Prometheus udah seenaknya, Zeus mutusin buat hukum Prometheus. Dia pun dirantai di batu. Dan setiap malam, burung elang bakal datang mengoyak-ngoyak perutnya terus makan hatinya. Udah, sampai situ aja. Huh, tentu tidak. Kalau cuma segitu mah namanya bukan hukuman kejam. Yang bikin kejam, tau nggak apa? Setiap pagi, livernya akan tumbuh lagi. Cuma untuk disantap ulang sama si elang di malam harinya. Kejadian ini akan berulang setiap hari sampai selama-lamanya. Bayangin, kalau kalian jadi Prometheus, capek banget gak sih? Harus kesakitan tiap hari. Never ending pain. Untungnya ada happy ending buat dia. Akhirnya dia diselamatin sama salah satu pahlawan Yunani paling terkenal sepanjang masa, Hercules. Hercules berhasil bebasin Prometheus dari penyiksaan seumur hidupnya. Kisah Prometheus sebelumnya udah pernah aku bahas lengkap di videoku dan saking panjangnya sampai aku bikin 2 part. Cerita Hercules juga. So, kalau kalian penasaran mau denger cerita lengkapnya, kalian langsung aja ke video-video itu ya. Erysichthon, raja yang tidak pernah kenyang. Demeter, sang dewi pertanian, kesuburan, panen, salah satu dari ke-12 dewa utama Yunani di Olympians. Setiap hari, Demeter ini bakalan keliling ke seluruh dunia buat memastikan tumbuhan tuh tetap subur, yang akhirnya jadi bahan pangan seluruh dunia. Pada suatu ketika, ada satu pohon yang nangis kenceng banget. Di mitologi Yunani, segala sesuatunya itu punya spirit, termasuk pohon. Pohon punya peri, yang dikenal sebagai nymph.
Sang peri pohon atau Dryad Nymph berteriak histeris ke Demeter karena batangnya baru aja ditebang sama seorang manusia yang bernama Erysichthon, raja dari Thessaly. Erysichthon ini terkenal ateis di zamannya. Dia tuh gak percaya akan keberadaan para dewa, dan dia selalu nantangin dewa karena rasa percaya dirinya yang tinggi sebagai raja. Suatu ketika, dia dan anak buahnya pergi ke hutan sucinya Demeter. Di sana dia merintahin mereka buat nebangin banyak pohon buat keperluan istananya, termasuk salah satu pohon yang paling megah di sana. Padahal di pohon itu banyak persembahan untuk Dewi Demeter. Tapi Erysichthon nih nggak peduli. Dia nyuruh salah satu orangnya buat nebang pohon itu. Tapi si bapak pemotong kayu ini ragu. Jadi Erysichthon nggak pakai mikir lama, langsung ngambil kapaknya dan dia ngayunin sendiri kapaknya ke pohon itu. Ketika kapaknya berhasil membelah pohon itu, bukan getah yang keluar dari batang pohon itu, tapi darah. Kayak yang tadi aku ceritain, sang peri pohon nangis histeris dan berdoa ke Dewi Demeter sebelum dia mati. Demeter pun marah besar. Dia nggak terima atas perbuatan kurang ajar sang manusia. Demeter mengutus salah satu dewi yang mengerikan, Limos, Goddess of Famine, sang dewi kelaparan. Limos ini keterbalikannya Dewi Demeter yang berperan sebagai penyuplai makanan. Dewi kutukan kelaparan ini biasanya tuh bersemayam di gua. Penampilannya tuh ngeri deh. Pada malam hari, sang dewi masuk ke istana Erysichthon. Ketika sang raja lagi tidur, dia pun menghembuskan nafasnya ke raja dan mengutuk dia. Pagi harinya ketika Erysichthon bangun, dia pun merasakan rasa lapar yang luar biasa. Dia memerintahkan semua koki istana buat nyiapin banyak banget masakan. Tapi anehnya, semakin dia makan, semakin lapar juga dia. Rasa laparnya makin besar dan makin besar. Dia makan terus sampai semua cadangan makanannya di istana habis. Frustasi, dia pun mengeluarkan semua hartanya dan memerintahkan seluruh anggota istana buat beli makanan. Dan hal ini terjadi selama berhari-hari, sampai seluruh harta berharga di istananya habis, ludes, gak bersisa. Erysichthon ini punya seorang putri yang namanya Mestra. Nah, ini next time aku buatin video sendiri ya, khusus untuk Mestra. Langkah terakhir dari keputusasaan sang raja adalah menjual putri satu-satunya untuk beli makan. Begitu uangnya habis, Erysichthon balik ke hutan sucinya Demeter untuk minta pengampunan. Tapi sang dewi gak peduli sama dia, dan dia pun frustasi. Saking laparnya, akhirnya dia makan kakinya sendiri. Sepanjang malam itu dia makanin seluruh dirinya sampai habis. Pertandingan musik Apollo versus Marsyas. Pada suatu hari ada semakhluk satir bernama Marsyas yang menemukan alat musik aulos atau seruling pipa ganda. Seruling itu ceritanya dibuang sama Dewi Athena. Alasannya simpel, karena dia gak suka mukanya sendiri ketika dia lagi niup seruling. Di versi cerita lain, Marsyas lah yang memang membuat alat musik ini. FYI, bapaknya Cleopatra itu mainin instrumen ini. Makanya dia dikenal sebagai Ptolemeus Auletes. Nah, si Marsyas ini tuh agak obsesi sama serulingnya. Dan dia jumawa. Dia bilang, dia bisa ngasilin musik yang jauh lebih merdu pakai serulingnya dibandingin kecapinya Apollo. Nah, kalau kalian tahu nih dari cerita-cerita aku, Apollo ini adalah dewa yang dikenal sebagai dewa musik. Selain dewa matahari juga. Terus dia nantangin Apollo buat kontes musik. Jadi ceritanya di zaman dulu itu tidak ada yang semaestro Apollo. Yang mau nonton video lengkap tentang Apollo bisa cek video aku yang bahas dia ya. Tantangan Marsyas pun disetujuin sama Apollo. Di babak pertama, kedua kontestan ini mainin alat musik mereka dengan sepenuh hati. Marsyas mainin serulingnya dan Apollo mainin kecapinya dengan indah. Bisa dibilang kemampuan mereka tuh seimbang. Di beberapa versi, para muses jadi juri mereka. Dan para muses ini menilai kalau babak pertama itu dimenangkan oleh Marsyas. Di babak kedua, kacau nih. Apollo nambahin peraturan supaya para kontestan itu mainin alat musik sambil nyanyi di saat yang bersamaan.
Apollo curang sih, nggak mungkin lah ya Marsyas bisa ngelakuin hal itu. Dia kan niup seruling, mana bisa sambil nyanyi juga. Otomatis Marsyas kalah. Perjanjiannya adalah siapapun yang menang itu bisa nentuin hukuman ke yang kalah. Jadi Apollo ngiket Marsyas di pohon dan menguliti Marsyas. Ixion, hukuman roda api abadi. Hukuman yang satu ini juga nggak kalah beratnya nih, diikat di roda yang berputar selamanya di api neraka. Inilah hukuman Ixion. Cerita satu ini belum pernah aku cover di videoku, jadi aku ceritain singkat di sini ya. Siapa tahu next time aku mau ceritain versi komplitnya. Pada awalnya Ixion, raja suku Lapet di Thessaly, nikah sama putri dari Dionys yang bernama Dia. Ixion janjiin calon mertuanya kalau si Ixion diizinin nikah sama putrinya, dia bakalan ngasih kuda-kuda berharganya. Tapi sayangnya setelah nikah, Ixion tidak menepati janjinya. Tidak ada satupun kuda yang dikasihin ke sang bapak mertua. Jadi Dionys yang kesel nyuri beberapa kuda Ixion sebagai pembalasan. Tapi si Ixion gak terima balik akan hal ini. Dia pun nyari cara buat balas dendam. Di sini letak jahatnya. Ixion ngundang ayah mertuanya ke sebuah pesta. Di pesta itu, Ixion sengaja mendorong Dionys ke lubang yang isinya tumpukan batu bara dan kayu yang terbakar. Jadi, Dionys pun meninggoy. Kemudian hal ini terdengar dong ke kerajaan-kerajaan tetangga. Dan otomatis mereka semua marah atas perbuatan Ixion. Ixion pun menjadi gila, ternoda sama tindakannya. Sebenarnya pada saat itu, pada masa itu, jika seseorang berbuat kesalahan atau dosa, itu bisa dihapuskan pakai ritual untuk membersihkan kesalahan seseorang. Tapi para pangeran negeri tetangga udah kepalang kesel semuanya sama Ixion. Mereka sangat tersinggung dengan tindakan pengkhianatan Ixion. Jadi mereka nolak ngelakuin ritual yang akan membersihkan kesalahan Ixion. Maka dari itu, Ixion pun hidup sebagai penjahat dan dijauhin sama orang-orang. Ixion dianggap sebagai orang pertama yang melakukan pembunuhan terhadap kerabat dalam mitologi Yunani. Gak disangka-sangka, Zeus malah ngerasa kasihan sama Ixion. Dia pun ngebawa Ixion ke Olympus dan memperkenalkan dia di meja para dewa. Beruntung banget ya. Tapi bukannya bersyukur, si Ixion ini gak tahu diri, dia malah bernafsu ke Hera, istrinya Zeus. Gila, nekat sih. Zeus pun sadar akan niat buruk Ixion ini. Kemudian Zeus bikin awan dan dibentuk menyerupai Hera. Makhluk ini kemudian dinamai Nephele dari Nephos, awan. Nephele nipu Ixion supaya berpasangan sama dia. Dari penyatuan Ixion dan awan Hera palsu muncullah Imbros atau Centaurus. Ixion pun diusir dari Olympus. Kok tumben cuman segitu doang? Diusir doang? Oh tentu tidak. Kita ngomongin para dewa Olympus, gak mungkin segitu doang. Zeus pun nyerang Ixion dengan sambaran petir dahsyatnya. Habis itu Zeus merintahin Hermes buat ngikat Ixion ke roda api bersayap yang selalu berputar. Sejak saat itu Ixion terikat pada roda matahari yang menyala selama-lamanya, berputar melintasi langit dan kemudian dipindahkan ke Tartarus atau neraka terdalam. Lamia, selingkuhan Zeus yang menjadi ular. Lamia, ratu cantik dari kerajaan Libya. Beberapa versi nyebutin kalau dia ini tuh putrinya Poseidon. Lamia ini terkenal sangat cantik dan kayak yang kita udah tahu di zaman dulu, kalau ada yang terkenal cantik, otomatis dia jadi incaran sang raja dewa, Zeus. Gak butuh waktu lama, Lamia dan Zeus pun menjalin hubungan. Dari hubungan mereka, lahir beberapa anak-anak. Dan juga monster laut Scylla dan Achelos. Beberapa waktu kemudian hubungan mereka ini sampai ke telinga sang ratu dewi Hera. Hera yang mengetahui perselingkuhan suaminya otomatis marah besar. Dia pun mengutuk Lamia supaya dia menjadi gila dan kemudian membabi buta memakan anak-anaknya sendiri. Setelah peristiwa itu, Lamia juga dikutuk Hera supaya menderita insomnia, jadi dia tidak bisa memejamkan matanya. Jadi Lamia akan terus melihat hal itu. Dirinya sendiri yang mencelakai anak-anaknya, terngiang-ngiang seumur hidup. Penderitaan ini terlalu berat untuknya. Zeus yang gak tega sama Lamia pun ngubah Lamia jadi makhluk setengah monster. Setelah itu, Lamia bisa mencongkel matanya dan akhirnya bisa istirahat dari mimpi buruknya.
Sekarang bentuk Lamia udah nggak cantik lagi. Dia berubah dari ratu yang sangat cantik menjadi sesosok monster setengah ular. Kenapa kok diubah kayak gitu sama Zeus? Jadi Zeus itu sebenarnya ngasih dia kesempatan untuk balas dendam. Balas dendamnya dengan apa? Dengan makanin anak-anak orang lain. Supaya orang lain bisa ikut ngerasain penderitaan dirinya. Seiring dengan berkembangnya zaman, mitos ini pun bergeser. Lamia jadi dikenal sebagai sesosok demon atau iblis yang bukan cuma ngincer anak-anak, tapi juga menggoda para pria muda buat dihisap darahnya. Maka dari itu Lamia pada pop culture itu lebih familiar sebagai sosok vampir. Kutukan Medusa. Kalau yang satu ini sih kalian pasti udah familiar banget ya. Secara cerita ini adalah one of the first Greek myth yang pernah aku feature di channel ini. Aku udah pernah bahas berkali-kali, jadi sekarang aku bahas secara singkat aja ya. Medusa dalam cerita versi Ovid, penyair Romawi, adalah wanita yang sangat cantik. Saking cantiknya, kecantikannya ini tuh sampai bikin heboh negeri-negeri seberang. Para pria saat itu sampai berbondong-bondong datang buat ngeliat kecantikannya Medusa. Bukan cuma wajahnya yang super cantik, kulitnya pun cantik bersinar. Rambutnya juga sangat indah, bahkan lebih indah dari Dewi Athena. Dan kabarnya hal ini bikin Athena nggak terima. Medusa juga sangat menjaga kesuciannya, karena dia ngefans berat sama Dewi Athena. Maka dari itu, dia tuh pengen mendedikasikan hidupnya untuk menjadi priestess atau pendeta di kuil Dewi Athena. Suatu saat, kabar kecantikannya ini sampai ke Poseidon. Poseidon yang naksir berat, dia pun ngejar-ngejar Medusa sampai ke kuil. Poseidon berhubungan dengan Medusa di sana. Athena marah besar karena kuil sucinya tuh udah dikotori. Dia yang udah sering banget selek sama Poseidon gak punya pilihan lain selain mengutuk Medusa. Gak bisa dia ngutuk Poseidon, ya udah Medusa aja dikutuk. Mata cantiknya dikutuk supaya bisa menjadikan batu siapapun yang bertatapan dengannya. Tubuh cantiknya diubah jadi ular. Dan rambut indahnya diubah menjadi kepala yang penuh dengan ular. Dari super cantik jadi makhluk yang menyeramkan dan berbahaya. Dan nantinya takdirnya tragis. Kepalanya akan ditebas oleh anak setengah dewa yang bernama Perseus untuk dijadikan sebagai jimat. Buat cerita lengkapnya kalian bisa nonton video aku yang awal-awal ya tentang Medusa. Actaeon, hukuman ngintipin Artemis mandi. Hukuman satu ini juga udah pernah aku cover di channel ini, khususnya di dalam video yang membahas full seputar Artemis. Yang belum nonton, bisa nonton video yang itu ya. Alkisah ada seorang pemburu yang terkenal bernama Actaeon, yang adalah cucunya Dewa Apollo, sang dewa matahari, yang juga sangat lihai berpanah. Gurunya Actaeon itu sesosok centaur bernama Chiron. Kalau kalian familiar sama mitologi Yunani atau sering nontonin video di channel ini, pasti tahu kalau Chiron adalah guru yang mendidik banyak karakter pahlawan. Dalam suatu perburuannya, Actaeon ini nggak sengaja dengar ada suara kecipak air. Dia pun datengin sumber suara itu. Tanpa disangka-sangka, ternyata Actaeon tidak sengaja ngintipin Dewi Artemis yang lagi mandi bareng sama para nymphs. Dewi Artemis kan terkenal dengan kesuciannya. Belum pernah ada seorang lelaki pun yang ngeliat tubuhnya sampai saat itu. Si Actaeon kesenengan sama apa yang dia lihat. Dia pun ngumpet di semak-semak sambil nikmatin pemandangan itu. Apesnya, salah satu peri ngeliat dia. Artemis pun marah besar. Berani-beraninya lelaki manusia biasa ngeliatin tubuhnya. Dia pun ngutuk Actaeon di tempat. Tiba-tiba dari dahi Actaeon muncul tanduk. Perlahan-lahan tubuhnya pun ditumbuhi bulu dan larinya jadi cepat banget. Dia berubah jadi rusa. Apesnya kali ini dia balik diburu sama teman-teman hunternya, juga anjing pemburunya. Dan dia pun ketangkap sama para anjing pemburu. Habis itu dia meninggal dipanah sama salah satu teman pemburunya. Ironis ya. Yang tadinya pemburu terhebat sekarang gak berdaya, jadi sasaran perburuan. Pasiphae, hukuman bergairah pada banteng. Dari antara banyaknya selingkuhan Zeus, ada satu perempuan cantik yang bernama Europa. Zeus pernah nyulik Europa ini ke pulau Kreta atau Crete dengan cara berubah wujud jadi banteng putih.
Jangan merah ya. Takut. Dari persatuan mereka menghasilkan beberapa orang anak, salah satunya bernama Minos yang jadi raja Kreta. Sebenarnya Minos sudah sering banget muncul di videoku yang nyeritain mitologi Yunani. Dicerita Ikarus, Minotaur, Theseus, dan sebagainya. Memang Minos adalah salah satu raja yang paling terkenal yang perannya tuh banyak muncul di cerita karakter lainnya di mitologi Yunani. Dia nih yang nyiptain labirin yang berisikan Minotaur atau makhluk setengah manusia setengah banteng dengan bantuan arsitek Daedalus yang merupakan bapak dari Ikarus. Kalau kalian belum relate sama nama-nama ini, aku saranin kalian nonton video-video aku yang itu karena ceritanya nyambung dan pastinya seru. Oh, by the way, Minotaur itu anaknya Minos. Tapi kok bisa ya makhluk kayak gitu tuh anak dia? Jadi gini ceritanya. Suatu ketika dia minta sama Poseidon supaya dia dikirimin banteng yang indah buat persembahan balik ke Poseidon. Gimana? Dia minta hadiah buat dikasihin balik. Jadi kayak semacam pencitraan gitu di depan rakyatnya. Supaya dilihat rakyatnya kalau dia tuh disayang sama para dewa. Poseidon pun ngabulin keinginannya dengan ngasih banteng putih yang cantik. Yang gak kalah indah dari wujud Zeus pas nyulik Europa dulu. Saking cantiknya tuh banteng, Minos jadi gak rela jadiin persembahan. Jadi dia pun pelihara banteng putih itu dan dia malah nyembelih banteng lain. Jadi gile loh, marahlah Poseidon. Dia kemudian bikin banteng putih itu ngamuk ke seluruh kota. Gak cukup sampai di situ, Poseidon minta bantuan Aphrodite, Dewi Cinta, buat bikin sang ratu alias istrinya Minos, Pasiphae, buat jatuh cinta sama tuh banteng. Kelar. Tapi tuh banteng justru gak mau pas dideketin sama Pasiphae. Akhirnya sang ratu minta pertolongan Daedalus. Dan Daedalus pun punya ide buat bikin sapi-sapian yang cantik dan nyuruh Pasiphae masuk ke dalam situ. Dari situ akhirnya, ini absurd banget sih, sang ratu bisa merayu banteng putih cantik. Mereka pun berhubungan. Jangan tanya aku detailnya gimana, mendingan kalian Google aja gambarnya ya. Dan dari persatuan mereka lahirlah Minotaur, makhluk setengah manusia, setengah banteng. Dan akhirnya dibangunlah labirin untuk mengurung makhluk ini dan diadain persembahan manusia rutin untuk jadi makanan makhluk ini. Which is jadi ceritanya Theseus nanti dan Ikarus. Tantalus, siksa kelaparan. Alkisah ada seorang raja yang berkuasa di kerajaan Phrygia. Namanya adalah Tantalus, anak dari Zeus. Karena itu dia sering diajak ke perjamuan makan para dewa di Mount Olympus. Jadi dia tuh bisa denger tuh semua keluh kesah dan rencana-rencana para dewa. Sayangnya nih orang nih kagak kenal bersyukur. Udah manusia biasa, mana ada sih yang bisa diundang makan ke perjamuan makan para dewa langsung lagi di Mount Olympus. Dia udah bisa di posisi itu, begitu turun ke dunia, dia malah nyebarin gosip tentang semua yang diomongin para dewa di atas. Pengen deh hidup di zaman itu, biar bisa denger gitu ya gosip-gosipnya. Dia juga suka nyolongin ambrosia dan nektar, resep hidup abadinya para dewa. Suatu saat dia ngundang balik nih para dewa buat perjamuan makan malam di istananya. Tantalus persiapin banget jamuan ini karena nggak mau bikin kecewa para dewa yang datang. Begitu datang, Zeus nanyain keberadaan cucunya yang namanya Pelops karena dia nggak kelihatan dari tadi. Tiba-tiba hidangan utama disajikan. Wangi banget, menggiurkan pokoknya. Demeter makan hidangan itu. Tapi Zeus dan Hermes tukar pandangan. Mereka mencurigai sesuatu. Tiba-tiba banget Zeus ngamuk. Dia marah banget karena yang enak itu, daging yang disajikan yang lagi dimakan sama Demeter itu adalah daging cucunya sendiri. Tantalus dengan bangga merasa dia udah mempersembahkan yang terbaik, yaitu anak pertamanya. Kelar loh. Demeter pun mual, Hermes marah. Zeus langsung tanpa babi bu hukum Tantalus ke Tartarus, neraka terdalam. Tantalus pun ditempatkan di danau yang dikelilingi pohon buah. Air di danau itu selevel lehernya dan buahnya itu sebenarnya bisa digapai dengan tangannya. Tapi setiap kali dia haus, level airnya turun.
Jadi dia nggak bisa minum, kagak bisa keminum tuh air. Juga ketika dia mau makan buahnya tuh nggak bisa digapai karena rantingnya ketiup angin, siwir-siwir. Jadi ya nasib deh, dia kehausan dan kelaparan selamanya. Padahal sebenarnya air dan makanan itu tuh deket banget, seakan bisa digapai. Tapi ketika mau digapai, tidak akan bisa. Sementara itu di Olympus, Pelops dibangkitin lagi sama para dewa. Tapi bahunya nggak ada karena udah kekunyah, udah kemakan ketelan sama Demeter. Zeus pun nyuruh Hephaestus, yaitu blacksmithnya para dewa, buat bikinin bahu untuk Pelops. Kemudian Pelops pun dijadikan raja Pisa di Peloponnesus oleh para dewa. Sementara bapaknya terus tersiksa dengan hal yang begitu dekat namun begitu jauh di kedalaman neraka. Kali ini aku setuju deh sama para dewa. Tumben. Ayo dihukum jadi sapi. Lagi-lagi kisah skandal perselingkuhan Zeus. Suatu ketika Zeus berselingkuh dengan Io, putri dari Inachus, dewa sungai Argos yang juga seorang pendeta wanitanya Hera. Sebenarnya ya Zeus yang naksir sih sama Io. Io pun awalnya nggak mau, dia kabur. Tapi kemudian Zeus nyamar jadi awan dan berhubungan dengan dia. Ada aja caranya, aki-aki. Ketika itu Hera curiga karena ada awan yang tidak biasa. Pas dia cek, ternyata ada Zeus lagi bareng sama sapi. Sapi ini sebenarnya adalah Io yang Zeus ubah karena takut ketahuan sama Hera. Ya Hera nggak bodoh lah ya, permainannya Zeus udah kebaca. Dia minta tuh sapi sama Zeus buat dijadiin peliharaan. Tuh sapi kemudian dijaga sama Argos, raksasa yang di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan mata. Jadi setiap kali tidur dia tuh cuma pakai 2 matanya, sedangkan yang 98 biji masih terjaga. Ya udah, kelar si Io dijaga sama yang begitu. Zeus yang ngerasa bersalah minta Hermes buat bantu lepasin Io dari Argos. Hermes kemudian nyamar jadi peternak domba dan mainin seruling di sekitar Argos. Monster itu pun akhirnya benar-benar tertidur, seluruh matanya tertutup. Hermes pun nebas leher Argos yang lagi tidur. Oleh Hera, mata-matanya Argos dipindahkan ke ekor burung merak. Oh, pantesan burung merak tuh ekornya banyak mata-mata gitu ya. Itu ternyata mata-matanya Argos. Dan juga Hera mengutus para Furies buat ngejar Io ke seluruh daratan tanpa henti. Sampai suatu ketika Io ketemu sama Prometheus yang lagi dirantai dan disemangatin sama dia. Prometheus pun meramalkan kalau Io bakalan balik ke wujud asalnya dan bakal jadi nenek moyangnya pahlawan terhebat sepanjang masa. Benar, Io pun melahirkan seorang putri yang bernama Keroessa yang nantinya bakal berhubungan sama Poseidon dan anaknya bakal jadi penemu Bizantium di masa depan. Akhirnya Io kecapean kan setelah dikejar-kejar segitu lama dan Zeus pun berhasil ngeyakinin Hera kalau dia tidak bakal berhubungan sama Io lagi dan Io pun dilepasin. Kemudian dia balik ke wujud manusianya dan nikah sama Raja Mesir dan mempunyai keturunan yang nantinya bakal menurunkan garis keturunan ke Hercules. Jadi semua ramalan Prometheus jadi kenyataan. Baru kali ini ada siksaan yang happy ending, dari tadi nyesek semua. Hukuman Sisyphus. Yang ini juga udah pernah aku bahas lengkap di satu video yang judulnya Sisyphus. Kalau mau lebih detail bisa nonton video yang itu ya. Sisyphus adalah raja di wilayah Evera yang sekarangnya adalah Korintus. Sisyphus ini terkenal cerdik, manusia paling pintar di zamannya. Gak heran karena dia masih berada di garis keturunan Prometheus, Titan yang terkenal pintar. Sayangnya gak cuma cerdik, dia juga licik dan juga sadis. Dia ngerayu keponakannya sendiri. Itu title raja juga berkat hasil curian yang sebenarnya tahta itu tuh milik saudaranya. Dan Sisyphus juga dikenal sering bunuh tamunya sendiri. Tapi dari semua kejahatan ini, kesalahan terbesar Sisyphus adalah mengkhianati Zeus. Dia ngelihat kejadian yang seharusnya nggak dia lihat. Pada saat Zeus nyulik Aegina, putrinya Asopus, dewa sungai. Zeus pada saat itu nyulik wanita cantik ini dalam bentuk burung elang. Ade aja. Sisyphus yang licik pada saat ngelihat hal ini, dia tuh langsung sadar kalau dia bisa manfaatin situasi ini buat keuntungan dirinya.
Jadi kebetulan di daerah kekuasaannya Sisyphus tuh lagi kekurangan air, lagi musibah, kekeringan. Dia pun datengin si dewa sungai Asopus yang lagi sedih karena kehilangan putrinya. Sisyphus nawarin informasi, tapi dia minta barter. Asopus diminta buat bikin mata air di kerajaannya. Terjadilah ya kan transaksi di antara mereka berdua dan akhirnya Zeus ketahuan. Zeus marah besar. Dia mengutus Thanatos alias sang kematian untuk mencabut nyawa Sisyphus. Disinilah kejadian Sisyphus ngibulin kematian. Dia muji-muji Thanatos dengan segala kata manis dan nawarin semua perhiasan di kerajaannya. Dia pakein kalung dan gelang perak ke Thanatos. Tapi ternyata sebenarnya itu tuh bukan kalung dan gelang perak biasa. Itu adalah belenggu yang merantai Thanatos. Kena deh sang dewa kematian terikat di istana Sisyphus. Sisyphus berhasil lolos dari kematian. Karena sang kematian terbelenggu di istana Sisyphus, pada saat itu jadi gak ada orang yang wafat lagi. Nah ini jadi efek domino nih, karena kerajaan Hades jadi kosong. Gak ada lagi yang melintasi sungai kematian. Dan Charon, the ferryman alias sang pengayuh kapal yang nganterin jiwa-jiwa orang mati nyebrangin sungai kematian untuk masuk ke istananya Hades, itu gabut. Ares, sang dewa perang, itu juga gak dapat kesenangan dari perang. Perang jadi gak seru lagi buat dia. Ia mau nebas berapa kali pun gak ada yang mati. Ares pun ngamuk. Dia bergegas ke istana Sisyphus dan ngelepasin Thanatos. Ya udah, Thanatos langsung ngambil nyawa Sisyphus. Sisyphus punya rencana kedua. Setelah nyawanya dicabut, dia kibulin lagi dewa Underworld, Hades. Dia berhasil hidup lagi sampai usia tua. Dan ketika tiba ajal keduanya, Hades langsung ngejeblosin Sisyphus ke Tartarus, neraka terdalam. Di sana dia dihukum untuk dorong batu yang super besar dan berat ke atas gunung, dan setelah berhasil sampai puncak, batu itu akan menggelinding lagi ke bawah untuk didorong oleh Sisyphus ke atas lagi. Begitu terus sampai selamanya. It's a loop, never ending cycle. Menth, simpanan Hades. Pecinta mitologi Yunani atau viewerku yang udah sering nontonin videoku, terutama playlist mitologi Yunani, pasti tahu kalau salah satu atau bahkan satu-satunya dewa yang paling setia di keseluruhan mitologi Yunani itu tidak lain tidak bukan adalah Hades. Kalau dibandingin sama kedua saudaranya, Zeus dan Poseidon yang punya pasangan dan keturunan di mana-mana, lebih dari 1000. Hades kayaknya jadi berlian di antara jerami. Dia dikenal cuma punya satu pasangan aja yang sebenarnya dari hasil penculikan, yaitu Persephone. Tapi di awal aku upload video tentang kisah cinta Hades dan Persephone, ada beberapa komen yang bilang kalau Hades itu sebenarnya nggak sesetia itu. Dia punya wanita lain selain Persephone, bahkan itu simpenan dia. Namanya Menth. Apakah betul? Mari kita bahas. Sebelumnya siapa sih Menth ini? Menth adalah seorang nymph atau peri. Dia ini putri dari dewa sungai neraka Cocytus. Menurut Strabo, karena kecemburuan Persephone, dia merubah peri ini menjadi tanaman Menth. Penyair Ovid pun menceritakan hal ini dalam salah satu karyanya yang paling terkenal, Metamorphosis. Tapi dia nggak nyeritain kisah detailnya sih. Di beberapa versi, Persephone yang cemburu sama gundik Hades, kemudian nginjek-nginjek dan nyabik-nyabik Menth. Hades ngubah kekasihnya yang udah mati menjadi tanaman harum, tanaman mint, yang juga disebut Hediosmos. Kabarnya ada sebuah gunung yang dinamai Menth di dekat Pelos, tempat salah satu dari banyak kuil Hades di Yunani. Tapi ada sudut pandang juga nih yang berbeda tentang cerita ini. Menurut Oppian, seorang penyair Yunani Romawi abad kedua, Menth udah jadi simpanan Hades sebelum Hades kenal Persephone. Ketika Hades jatuh cinta sama Persephone dan jadiin dia ratu di kerajaannya, Hades langsung menyingkirkan Menth. Menth yang sakit hati kemudian cerita nih kemana-mana kalau dia tuh jauh lebih cantik daripada Persephone, dan dia juga mengklaim bahwa Hades pasti bakalan kembali ke dia setelah bosen sama Persephone. Tentu aja mulut besarnya ini bakalan jadi petaka buat dia.
Bukan Persephone, tapi ibunya, Demeter, yang marah besar dengar gosip ini. Dia pun nginjek-nginjek Mint, dan dengan demikian, dari bumi, muncullah tanaman mint. Arachne, hubungan berubah menjadi laba-laba. Kisah yang satu ini pernah aku cover sebelumnya di video yang membahas seputar Athena. Tentu aja cerita ini dibuat oleh Ovid, seorang penyair Romawi yang selalu nampilin para dewa-dewi as villains, sebagai penjahat dari kebanyakan cerita. Sebenarnya style tulisan dia yang seperti ini tuh punya maksud dan tujuan tertentu sih. Dia tuh bertujuan buat mengkritik para penguasa yang menggunakan kekuasaannya dan wewenangnya secara semena-mena pada masanya. Kritik keras ini digambarin melalui para dewa-dewi mitologi. Pada karyanya yang berjudul Metamorphosis, Ovid nulisin suatu hukuman yang sangat kejam yang diberikan oleh Athena kepada seorang gadis penenun. Namanya adalah Arachne. Dia ini putri seorang penggembala yang dari kecil udah nenun. Dia jadi penenun hebat dan tinggi hati alias jumawa. Dia banggain dirinya kalau keterampilannya tuh lebih hebat daripada Dewi Athena. Sang Dewi auto tersinggung. Dia pun nyamar sebagai wanita tua dan memperingatkan Arachne supaya jangan terlalu sombong dan jangan membandingkan diri dengan dewa manapun, supaya lebih bijaksana dan lu mohon pengampunan deh sama Dewi Athena. Tapi Arachne yang dikasih tahu ini batu gitu loh. Dia nggak patah arang. Dia malah bilang kalau Athena nggak seneng, ya udah datengin aja gue, dateng aja sendiri ke sini dan lihat seberapa jago gue. Gila. Athena ya makin gak terima. Dia langsung buka penyamarannya dan tempat itu jadi sangat silau dengan kehadiran Dewi Athena. Ya gitu deh, zaman di cerita-cerita para dewa-dewi gitu, pada saat mereka tampil dengan wujud aslinya, manusia tidak akan kuat dengan betapa silaunya mereka. Bahkan salah satu selingkuhan Zeus ada yang sampai kebakar karena tidak kuat, tidak bisa terpapar dengan wujud asli para dewa gitu. Athena ngajak Baiwan ke Arachne. Kontes pun dimulai. Keduanya mulai menenun. Tenunan Athena menggambarkan 4 kontes antara manusia dan para dewa, di mana para dewa menghukum manusia karena menganggap diri mereka setara dengan para dewa. Tenunan Arachne menggambarkan cara para dewa menyesatkan dan menyiksa manusia, menipu dan merayu para wanita, khususnya Zeus. Slay girl. Ketika Athena ngelihat hasil tenunan Arachne yang ternyata lebih indah dari miliknya, dan Arachne juga udah menghina para dewa, Athena jadi sangat marah. Dia pun mencabik-cabik hasil karya Arachne dan memukul kepalanya 3 kali pakai alat tenunnya. Shock sekaligus malu, Arachne gantung diri. Ngelihat hal itu, Athena sadar dan ngerasa kasihan sama dia. Athena pun mengubahnya jadi seekor laba-laba yang akan terus menenun, alias membuat jaring untuk selama-lamanya. Danates, mengisi bejana tanpa akhir. Pada zaman dulu ada seorang raja Libya yang bernama Danaus. Raja Danaus nih punya banyak putri. Banyaknya berapa? 5? 10? 15? No. Raja Danaus punya 50 orang putri. Wow! Tolong kasih sound effect. Wow-nya yang di apa tuh video-video Cina-Cina itu. Hehehe. Wow. Okay, thank you. Mereka disebut sebagai Danates. Raja Danaus sebenarnya juga kembar. Kembarannya adalah Raja Aegyptus yang merupakan Raja Mesir. Kebalikan dari Danaus, Aegyptus ini punya 50 orang putra. Pas nih. Makanya Aegyptus minta ke 50 anak laki-lakinya buat nikah sama 50 anak perempuan Danaus buat menyatukan kedua kerajaan mereka. Tapi Danaus nggak setuju. Dia bikin rencana buat kabur. Nurutin saran Athena, dia bikin kapal pertama yang pernah ada. Dia pun kabur ke Argos. Di sini Danaus naik tahta dan memerintah Argos. Tapi sang penguasa Mesir gak patah semangat dan tetap ngotot mau nikahin anak-anak mereka. Jadi Aegyptus nyamperin mereka ke Argos. Dan mau gak mau Danaus pun akhirnya setuju buat nikahin para putrinya. Pernikahan pun dilangsungkan. Ke-50 pasangan menikah di saat yang bersamaan. Widih, nikah akbar nih. Tapi Danaus curang nih. Dia merintahin semua putrinya untuk bunuh semua suaminya pada saat malam pertama.
Ke-49 putrinya nurutin perintahnya. Mereka semua membunuh suaminya. Kecuali satu, Hypermnestra. Dia tidak bunuh suaminya karena suaminya, Lenthius, menghormati keinginan dia untuk tetap perawan. Danaus marah ke putrinya yang satu ini, dan putrinya pun diadili. Betapa tumbennya di cerita ini, Aphrodite turun tangan dan dia menyelamatkan Hypermnestra. Kira-kira ada yang tahu penyebabnya? Yang tahu, komen di bawah. Lanjut, setelah para putri ini membunuh suami mereka, nggak lama kemudian para dewa marah besar atas tindakan ini. Para Danaids pun dibawa ke Underworld. Di situ mereka dijatuhi hukuman dan dilempar ke Tartarus. Hukumannya adalah kalau mereka mau dosa-dosa mereka dibersihkan dan diampuni, mereka kudu harus mengisi air di bak mandi yang sangat besar dengan sebuah kendi. Bak mandi ini tidak berujung dan tidak memiliki dasar. Sayangnya bak mandi ini tidak akan pernah terisi penuh karena airnya selalu bocor. Cassandra, nubuat yang tidak dipercaya. Temple of Delphi, kuil pemujaan Apollo di zaman dulu, terkenal akan oracles-nya atau orang-orang pintar yang bisa baca masa depan. Banyak tokoh-tokoh penting kayak raja, pahlawan, dan bahkan masyarakat pada umumnya kalau dihadapin sama pilihan sulit dan kudu memutuskan suatu yang penting, mereka bakal ke Temple of Delphi untuk nanya pendapat para oracle. Alkisah ada seorang putri kerajaan Troy yang sangat-sangat cantik bernama Cassandra. Banyak orang yang terpukau akan kecantikannya, termasuk Apollo. Apollo sangat mengagumi kecantikan dan kecerdasannya, dan dia berusaha memenangkan hatinya dengan ngasih karunia penglihatan masa depan. Tapi sayangnya, setelah nerima kemampuan spesial ini, Cassandra tetap nolak Apollo, dia tetap gak mau. Kalau dibandingin sama zaman sekarang ya, mungkin Cassandra ini bukan cewek matre. Tapi Apollo ya sangat tersinggung sama perbuatan Cassandra ini. Dia pun ngutuk Cassandra. Dia nggak ambil balik hadiah kemampuan yang udah dia kasih. Justru dia nambahin hadiahnya. Cassandra tetap bisa ngelihat masa depan. Cuman masalahnya nggak akan ada yang percaya sama semua perkataannya, meskipun dia benar. Dari sinilah kesengsaraan Cassandra dimulai. Meskipun dia udah ngasih tahu kalau Troy bakalan dikalahin dan hancur di peristiwa Trojan War, tapi nggak ada seorang pun yang percaya sama dia. Padahal di penglihatannya udah jelas, kota Troy akan dihancurin sama tentara Yunani lewat kuda buatan. Tapi semua orang ngira dia ngada-ngada. Sampai akhirnya prediksinya terbukti tepat. Troy diserang oleh tentara Yunani. Kehancuran kota Troy ini adalah salah satu kejadian terbesar sepanjang masa yang sebenarnya tuh bisa dihindari kalau orang-orang percaya sama penglihatan Cassandra. Pirithous dan Theseus, bromance yang membahayakan? Mungkin kalian udah sering dengar nama Theseus, udah gak asing lah ya sama dia. Dia ini seorang pahlawan Yunani yang ngalahin Minotaur dan berhasil keluar dari labirin hidup-hidup. Namanya cukup terkenal di keseluruhan mitologi Yunani. Tapi, kalian pernah dengar Pirithous nggak, teman baiknya Theseus? Awalnya Pirithous nih penasaran sama ketenaran Theseus. Dia pun nantangin Theseus. Dan mereka bersahabat sejak saat itu. Mereka bersumpah buat bersahabat sampai akhir. Mereka juga termasuk dari beberapa pahlawan yang berburu babi hutan Caledonia yang sering aku bahas di video-video mitologi Yunani dulu. Kemudian Pirithous nikahin Hippodamia. Pernikahan itu dipenuhi oleh para centaur sebagai tamu undangan. Tapi ketika para centaur ini mabuk, mereka nyoba nyulik para wanita, termasuk sang pengantin Hippodamia. Ya udah, Hippodamia diculik kan, dan gak lama kemudian Hippodamia meninggal setelah ngelahirin Polypoetes, anaknya dengan Pirithous. Habis itu Pirithous pergi ngunjungin Theseus. Ternyata di kediaman Theseus, istrinya Theseus, Phaedra, juga udah meninggal. Sebelum meninggal, dia udah ngerasa gak dicintai lagi sama suaminya, karena dia cemburu. Kok suami gue deket banget sama Pirithous, jajan suami gue tuh lebih suka sama bronya dibanding sama gue. Dia cemburu. Dan dia ngerasa gak dicintai. Entah kesambet apa nih dua laki-laki, Pirithous dan Theseus bersumpah buat nikahin anak-anak perempuannya Zeus. Nyambungnya di mana? Aneh, tapi gokil, berani banget. Theseus milih Helen dari Sparta. Mereka pun nyulik Helen pas umur 10 tahun dan ditungguin sampai cukup umur buat nikah. Pirithous lebih nekat, dia milih Persephone buat targetnya. Theseus keberatan dan nyoba bujuk Pirithous supaya berubah pikiran. Mungkin
Skenario-nya waktu itu kira-kira kayak gini. Gila lu bro, enggak. Persephone, istrinya Hades, dewa underworld. Gak logik sih. Tindakan ini terlalu berbahaya. Dia gak setuju. Tapi Pirithous bersikeras, ngotot. Dan karena Theseus udah terikat sama sumpah, jadi ya mau gak mau dia ikutin juga, dia setuju. Mereka pun nitipin Helen ke ibunya Theseus, Aethra, dan mereka pun melakukan perjalanan ke Underworld. Ketika mereka berhenti sejenak buat beristirahat, tiba-tiba mereka gak bisa berdiri dan mereka terikat di batu. Beberapa versi menyebutkan mereka tuh sempet ke kediaman Hades. Hades nawarin mereka buat duduk, dan ketika mereka duduk, muncul ular dari kursi yang melilit badan mereka. Mereka gak bisa lepas dari situ selamanya. Sampai suatu ketika, Hercules datang dan berusaha lepasin mereka. Theseus berhasil dibebasin, cuman pantatnya nempel di batu. Ketinggalan. Karena itu Theseus kemudian disebut sebagai Hippolespos, yang berarti dengan bagian belakang yang digosok halus. Bukan digosok lagi, raib, kagak ada. Ketika Hercules nyoba bebasin Pirithous, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Pirithous tidak bisa dibebaskan. Dia udah ngelakuin kejahatan yang terlalu besar karena menginginkan istri Hades, salah satu dewa terkuat. Menurut seorang Scholias, pada akhirnya Hades nyerahin Pirithous untuk dimakan Cerberus, anjing peliharaannya, anjing neraka berkepala 3. Pada saat Theseus kembali ke Athens, Dioscuri alias Castor dan Pollux, saudara kembarnya Helen, udah bawa balik Helen ke Sparta. Mereka juga nawan Aethra buat jadi pelayannya Helen. Tapi terlepas dari cerita ini, anehnya bukan cuma Theseus, tapi Pirithous juga disembah di Athens sebagai pahlawan. Well, udah lama aku gak nulis skrip mitologi Yunani. Kayaknya bener-bener udah lama banget kita gak bahas ya tentang mitologi Yunani yang panjang, detail, komplit. Ini sih nggak detail tapi komplit aja gitu. Kalau misalnya mau cerita yang lebih detail, bisa mampir ke video satu-satu gitu. Keywordnya gampang aja kalau kalian mau cari. Gikrelia depannya atau depannya Aurelval, terus belakangnya misalnya Prometheus, Aurelval Prometheus atau Aurelval Sisyphus gitu, biar gampang langsung ketemu videonya. Seperti biasa kalau misalnya ada mau ngapa sih? Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Yap, siapa lagi kalau bukan sang raja dan sang ratu? Nikah sama putri dari Dionys yang tadinya perburu. Memang Minos adalah salah satu raja yang paling terkenal yang perang. Dari sinilah